Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Dan ini adalah Honda Brio RS tahun 2018. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan sedang review maksudnya review detail seperti konten kreator di Jakarta itu. Soalnya ini mobil second, jadi saya lebih menjelaskan soal kondisi mobil second ini. Kemarin saya dapat mobil second ini di Jogja. Untuk historinya tidak usah saya sebutkan lagi, tonton videonya di sini. Ini dapat harga yang tidak murah, tapi juga tidak bisa dikatakan mahal. Kenapa? Nanti saya sebutkan. Untuk kondisinya depan seperti ini. Ini plat Jogja, ya. Pajaknya udah dibayarkan bulan 5, jadi udah ngirit 1 tahun. Pajaknya itu sekitar 2 juta. Terus ini untuk kondisinya, ini tipenya RS, jadi ada emblem RS kayak gini, ya. Untuk kondisi bumper depan itu kebanyakan umumnya city car biasanya udah ada spet karena sering mentok. Tapi alhamdulillah untuk unit yang saya dapatkan ini kondisinya belum spet dan juga belum ada bekas mentok sama sekali. Tuh. Terus untuk kondisi cat-catnya di bagian sini itu masih mulus banget, belum ada spet, belum ada repaint, ya. Lampunya juga masih bagus, masih bening kayak gini. Terus untuk kondisi kaca depan itu tidak ada retak. Ya umumnya tahun 2018, jadi mobil udah terpakai selama 3 tahun itu ya juga masih bagus. Tapi ada juga yang mobil di bawah 5 tahun kondisinya juga tidak sebagus ini gitu. Jadi kemarin saya ngecek itu udah lihat dari pandangan pertama itu udah srek gitu loh. Jadi saya tidak mengecek terlalu detail-detail banget, karena mobil bagus itu udah kelihatan kok itu. Terus untuk velgnya udah two-tone kayak gini di tipe RS, yang tipe di bawahnya E itu belum. Terus untuk bannya itu masih bawaan tahun 2018, bisa disut ini mas ya. Jadi ini masih aman. Untuk ban itu kalau masih di bawah 5 tahun dia masih aman untuk dipakai tuh. Jadi lebih irit kalau seandainya 4 ban itu kita ganti, ya, itu sekitar 2 juta. Jadi tadi berapa? 2 juta ya mas ya. Untuk pajaknya 2 juta, terus bannya 2 juta. Jadi kita ngirit udah 4 juta gitu. Kadang-kadang untuk kilometer yang sudah di atas 50.000 pasti udah ganti ban, walaupun kondisi atau usia mobilnya baru 3 tahun. Tapi ini bannya masih tebal sesuai dengan kilometernya gitu. Ya untuk 1 tahun atau 2 tahun sih kalau pemakaian saya sehari-hari biasanya bannya masih aman lah gitu. Untuk cacatnya ini belum repaint, jadi masih ori semua. Tapi ini kemarin saya pakai nggak tahu ditabrak atau ditendang orang, ada penyok dikit, tapi ini nggak masalah, udah saya benerin pakai trik yang sederhana ya mas ya gitu. Terus kita lanjut ke atas, atapnya juga belum ada yang penyok. Terus bannya yang ban belakang juga masih ori tahun 2018
two-tone kayak gini modelnya. Bagian belakang ada emblemnya RS, dan bumper belakang itu juga belum ada repaint, belum pernah mentok juga kayaknya. Dan teman-teman kalau misalnya cari mobil second yang tipenya itu LCGC atau city car, entah itu Brio, Ayla, Agya, atau Honda Jazz, terus Toyota Yaris, itu harus bertoleransi misalnya ada spet di bumper, karena jalanan Indonesia itu tidak semua rata, dan juga kadang city car itu dibawa ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, jadi untuk kesempatan mentoknya itu banyak. Jadi misalnya ada repaint di bumper depan atau belakang, teman-teman harus bertoleransi. Itu hal yang biasa menurut saya. Terus kaca sini juga masih bagus, belum ada retak-retak atau terkena kerikil itu yang biasanya bisa buat retak dikit. Dan itu kaca filmnya 80%. Sebenarnya ini tidak recommended. Kalau siang kayak gini itu masih oke lah, tapi kalau malam itu agak mengganggu sekali. Jadi pandangan kita tidak terang gitu loh. Oke, lampunya kayak gini. Ini yang saya suka. Dan desain ini, nah, kenapa saya pilih yang tahun 2018 atau Brio yang lama sebelum all new ini? Itu karena pertimbangan istri saya itu suka yang model ini. Tuh, bisa di-shoot Mas. Kalau istri saya ngomong ini, model Brio yang lama ini adalah model Brio katok melotrok. Jadi modelnya menurut istri saya sih seksi gitu loh. Jadi sebenarnya kemarin mau ambil yang baru, di samping budgetnya itu kurang cukup, jadi kita ambil yang model lama. Dan istri saya seneng yang model lama gitu. Jadi model yang agak melorot kayak gini, kata istri saya seksi gitu modelnya. Terus untuk samping kiri aman semua, belum ada yang penyok. Ini kan dapatnya dari pedagang, jadi teman-teman juga harus tahu bahwasanya pedagang itu tidak selamanya mahal jualannya, tapi teman-teman biasanya udah dapat value yang lebih. Value-nya apa? Mobil udah siap pakai. Kalau ada PR dikit-dikit itu udah dibenerin, dan yang paling penting adalah udah di salon sama yang pemiliknya. Jadi kita udah ngirit salon full, dan ini saya lihat salonnya itu udah juga bagus. Udah bagus, tidak seperti salon-salon mobil-mobil second, showroom mobil second. Ini bagus. Nah, kalau kita cari mobil yang kita targetnya adalah rendah, biasanya dari pemakai langsung. Nah, dari pemakai langsung itu biasanya tidak. Ya kalau kita mendapatkan mobil yang terawat, kalau nggak terawat, kita harus ragat salon. Nah gitu. Nah ini udah di salon, kita udah ngirit sekitar 1 juta. Tadi berapa Mas? Pajak 2 juta. Pajak 2 juta. Terus untuk ban 2 juta, 4 juta. Terus untuk salon 1 juta, udah ngirit 5 juta. Itu keuntungannya beli di showroom. Ya, showroom tidak berarti mahal. Kalau kita bisa nego-nego, dan kita juga akan mendapat harga yang spesial dan juga kondisi yang udah siap pakai itu. Ini interiornya Honda Brio RS tahun 2018 atau last edition. Dari sana aja Mas. Nah gitu. Ini masih plastikan. Terus atapnya ini udah hitam. Saya suka ini, benar-benar suka. Untuk setirnya masih kondisinya seperti ini Mas. Jadi masih kulit jeruk. Ini tanda kalau memang benar-benar jarang dipakai, atau minimal sesuai dengan kilometernya. Ini kilometer tercatat 29.000. Jadi ini masih logis lah gitu.
Terus untuk head unitnya ini modelnya kayak gini, Android. Kalau model orinya itu bukan kayak gini. Saya cek di Tokopedia itu harganya sekitar 14 juta, tapi entah benar atau tidak. Tapi kita tambahkan dengan yang tadi 5 juta ditambah dengan pergantian head unit ini, value-nya adalah udah ngirit atau udah harganya itu udah makin murah kalau dihitung sama ini juga. Tapi nggak tahu ya harga ini beneran 14 juta atau 15 juta itu bener atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau kita hitung tadi 5 juta plus ini 5 juta aja udah 10 juta. Tuh. Udah ngirit 10 juta atau dapat value, dapat nilai tambah untuk mobil ini gitu. Ini dashboardnya belum ada yang lecet. Kisi-kisi AC-nya juga tidak ada yang lecet. Jadi masih bagus, masih perfect lah mobilnya. Ini Matic, karena kami suka Matic. Karena yang pakai nanti adalah anak saya untuk ke sekolah. Dia ya, saya sendiri belum pede sih untuk dia nyetir sendiri. Untuk meminimalisir hal tersebut saya pilih yang Matic saja, karena Matic tetap lebih mudah digunakan oleh pemula-pemula. Ini joknya hitam, ada aksen oranye-oranye kayak gini. Ini saya juga suka. Tuh. Yang lain ya udah standar lah. Seperti biasanya teman-teman pasti juga udah tahu detail dan ada review yang lebih bagus lagi. Terus sini Mas. Kenapa saya pilih Brio? Sebenarnya bukan saya itu tidak banyak memilih. Yang memilih itu istri saya. Kenapa pilih Brio? Karena modelnya yang tadi saya sebutkan, dan menurut istri saya model Brio dibanding dengan city car yang lain itu lebih sporty. Itu tergantung selera sebenarnya. Dibanding Agya pasti menurut istri saya lebih sporty yang Brio. Apalagi sama Ayla atau Suzuki Ignis itu ya juga kurang seneng. Dan kenapa saya tidak mencari Jazz? Karena dengan budget harga segitu, Honda Jazz baru dapat sekitar tahun 2011 atau 2010 lah. Dan pertimbangannya karena dulu saya punya Jazz juga. Jazznya itu tahun 2013. Nah nanti kalau beli Honda Jazz pasti malah downgrade gitu loh. Dan tentunya kita mau merasakan pengalaman pakai Honda Brio ini, mobil yang imut sekali, mobil yang kecil sekali. Saya sekeluarga ingin merasakan Brio. Lanjut teman-teman, saya akan menunjukkan kondisi mobil dari depan. Untuk tes tabrak, tulangan-tulangan ini masih bagus, belum ada istilahnya bau bengkel. Ya, tulangan-tulangan ini di dalam itu masih rapi. Jadi untuk tes tabrak depan aman. Partnya itu juga masih tahun 2018, jadi belum ganti. Tuh. Terus yang lain ini kolongnya bersih banget sama yang nyalonin. Mesinnya 1200 cc, yang jelas ini irit, pasti irit. Ini recommended. Nah, recommended sekali untuk yang ngejar keiritan atau yang mencari mobil simple, atau juga bisa untuk yang baru pertama kali pakai mobil. Jadi untuk perawatan mudah banget. 1200 cc Honda Brio itu terkenal mudah perawatannya dan tidak rewel. Jadi untuk yang baru pertama kali pakai mobil ini recommended sekali. Tuh. Untuk biaya perawatannya juga murah lah, murah, cuma di kilometer per 10.000 kita servis, ganti oli. Untuk Maticnya berhubung ini CVT, kalau saya sendiri ya itu per 20.000 km saya ganti gitu, daripada spekulasi. Karena dulu saya pernah punya Jazz IDSI
dan juga pernah punya Jazz yang VTEC Sporty. Itu kendalanya yang Maticnya kan masih pakai CVT. Itu kendalanya adalah kalau kita posisi R, mobil itu bergetar hebat, apalagi kalau AC dinyalakan. Itu setelah saya cekkan ke bengkel resminya, itu karena masalah Matic gitu. Untuk pergantian olinya telat. Ya untuk pengguna zaman dulu belum teredukasi ya, mungkin teredukasi masalah oli Matic. Yang penting kalau masih bisa jalan ya dikendarai terus, tidak dirawat sebagaimana mestinya sesuai dengan buku petunjuk itu. Ini seperti ini juga lampunya ini belum gantian. Kalau udah diganti udah kelihatan. Terus tulangan sini juga masih rapi, tanda belum pernah tabrak samping. Ini masih cat ori lah. Kalau udah repaint itu kelihatan banget kok. Yang sini juga ini QC dari produksi, itu masih kelihatan otomatis, soalnya mobil masih 3 tahun tuh. Terus kita lanjut ke belakang mas. Nah ini mas, ini juga masih bagus. Biasanya kalau udah dicat sini sama sini tetap beda. Terus ini di bawahnya, sini aja belum lecet-lecet. Terus ini lipatan ini masih bagus, masih rapi. Ini kan kalau misalnya udah ditabrak itu tidak mungkin serapi ini. Dan kalau usia pemakaian yang lama itu sini biasanya udah karatan, dan ini masih bagus. Tuh. Dan apalagi mas, untuk kolong bawah ini, nah ini loh teman-teman, ini belum ada repaint sama sekali. Kolong bawah masih bagus, belum ada noda, atau kalau istilah orang sini debu mati ya. Debu mati kan teman-teman tahu lah. Walaupun kita cuci ada debu sedikit yang masih menempel, itu debu mati itu belum banyak. Oh ya ini mas, ada dent sedikit di sini, ada lecet. Karena apa nggak tahu, tapi ini wajar lah, nggak masalah, bukan wajar ya, tapi tidak terlalu masalah. Cuman di cover spion, dan cover spion ini bisa kita repaint, juga bisa kita ganti covernya tuh. Di list bawah ini juga belum ada yang lecet. Biasanya wajar sini itu lecet. Kalau misalnya ada polisi tidur yang gak tinggi atau jalan yang berlubang, itu feeling kita di depan aman, tapi di sini mentok gitu. Jadi wajar. Kembali lagi, kalau misalnya teman-teman beli mobil city car yang pendek-pendek kayak gini, kalau misalnya ada lecet di bawah seperti ini, itu wajar. Jangan dipermasalahkan kalau itu lecet, karena memang jalanan Indonesia masih banyak yang berlubang. Kita tes jalan dulu. Jadi untuk Matic kayak gini, atau sebenarnya CVT ya, ini bukan Matic ya, beda. Itu kalau kita mau jalan, jadi kita posisi D dulu, langsung yang terakhir handremnya diturunkan, jadi jangan kebalik. Begitu juga kalau misalnya kita berhenti, itu handrem dulu baru P itu ya, agar Maticnya awet. Begitu juga saat di lampu merah. Kalau lampu merah kasih N, lampu merah yang 1 menit itu ya, kayak lama itu, jangan di D sama di rem. Jadi biar transmisinya itu tidak berat, langsung dinetralkan, dan jangan di P. Itu sekedar tip aja sih. Hasilnya kita nyalain ya ini. Kalau Matic yang udah bermasalah, CVT yang bermasalah, itu kalau kita posisi R kayak gini,
itu mobil bergetar hebat. Itu salah satu contoh kalau mobil dengan transmisi yang udah kena itu cirinya seperti itu. Salah satu cirinya. Kadang loss juga kalau pagi mesin belum panas, itu di posisi D itu transmisinya loss. Jadi kalau teman-teman pakai yang matic, untuk oli maticnya jangan sampai telat, minimal sesuai dengan yang ada di buku petunjuk, atau lebih awal juga nggak masalah. Misalnya di buku petunjuk 40.000, kita ganti 20.000 nggak masalah. Sama seperti CR-V saya. CR-V saya itu CVT juga, kilometernya tembus 22.000 per hari ini. Di kilometer 20.000 udah saya ganti, spekulasi nggak masalah. Memang kenyamanan itu mahal harganya. Posisinya ya Mas ya. Ini harus hati-hati teman-teman, karena ini ground clearance-nya termasuk paling rendah. Agak lebih tinggi Agia daripada ini. Ini masih enak. Untuk rata-rata yang mobil 3 tahun itu biasanya nggak ada kendala apa-apa sih. Dan ini masih ada gratisan di dealernya untuk servis yang di kilometer 35.000 nanti. Ini 29.700. Ini bener ya gitu loh teman-teman. Saya kemarin pakai ke Solo, average-nya itu sekitar 16 kilo per 1 liter, jadi irit. Dan rekomendasinya untuk bensin adalah, pertama, jangan pakai pertalite. Dan unitnya Android kayak gini. Oh bisa ya, Android kayak gini. Dan untuk layout dashboardnya itu saya suka teman-teman, daripada di Agia itu. Ini masih lurus ya setirnya. Belum ada bunyi-bunyi, juga transmisinya masih oke. Jadi tidak ada kendala apapun untuk transmisi. Itu ya teman-teman, salah satu ciri khas Honda itu dari yang pernah saya pakai itu Jazz IDSI, Jazz VTEC yang tahun 2005. Terus saya pakai yang tahun 2009 itu Jazz RS yang pertama CPU. Terus Jazz tahun 2013 yang kemarin itu orange. Sampai ke CR-V itu suara ban depan itu pasti masuk ke kabin, nggak tahu kenapa ya. Cuman kalau mobil yang agak mahal seperti CR-V itu dikit, tapi ya masih masuk. Kalau di Brio sama di Jazz ini agak parah masuknya, tadi gitu. Jadi suara ban itu masih kedengaran. Itu semua Honda, nggak tahu kalau Honda yang lama. Oke lah, Honda Brio ini iritnya dapet, terus tampilan sportinya juga dapet, harganya juga relatif murah. Jadi cocok untuk teman-teman yang baru pertama kali mau pelihara mobil. Dan Hondanya itu after sales-nya juga bagus dan banyak. Di setiap kota-kota besar itu ada. Untuk suku cadangnya Honda tidak mahal sih, apalagi untuk tipe-tipe yang rendah kayak gini. Brio, Mobilio, BRV itu masih tergolong murah lah, terjangkau lah. Mobil Jepang durability-nya juga bagus. Ini rame jam berapa ini Mas? Kok rame ya?
jam keluar pabrik. Jarang-jarang di kampung ramai seperti ini. Salah satu kendala City Car itu adalah kaki-kaki, apalagi di Honda. Saya pengalaman pakai Honda sekitar 5 atau 6 mobil itu di kaki-kaki. Kaki-kakinya itu bunyi, piroidnya kena. Apalagi kalau dipakai, sering dipakai di jalan-jalan yang kurang bagus. Tapi itu masih mudah gitu teman-teman. Penanganannya itu masih mudah, walaupun kaki-kaki dia, apalagi dia penggerak roda belakang, penggerak roda depan maksud saya. Untuk durability tetap lebih awet yang penggerak roda belakang kayak Xenia, Avanza. Teman-teman juga harus klasifikasikan mobil itu cocoknya di mana. Kalau mobilnya itu model-model seperti Avanza, Xenia itu dipakai ke daerah-daerah, ke kampung-kampung jalan sempit itu cocok. Kalau City Car, mobil hatchback kayak gini kurang cocok sebenarnya kalau dipakai di kampung-kampung. Lebih cocok ke kota-kota, nge-mall gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk keluar kota, bahkan antar provinsi, itu pakai mobil yang sebenarnya ya teman-teman, sebenarnya ini, tapi kan nggak mungkin kan kita nggak semua orang beli mobil sesuai dengan habitatnya, itu kan enggak. Tapi alangkah baiknya, cocoknya itu ya, misal ke luar kota itu pakai Kijang Innova, Panther Grand Touring, Toyota Fortuner ya. Terus Mitsubishi Pajero Sport itu cocok. Di samping torsinya gede, ground clearance-nya juga tinggi, dan berakibat nanti ke kenyamanan. Teman-teman bisa merasakan sendiri nanti kalau misalnya keluar kota pakai City Car, itu badan pasti capek-capek, nggak senyaman mobil yang gede-gede itu, teman-teman. Makanya di saya itu sekarang beli mobil yang untuk kota-kota itu ada, terus untuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah itu ada, seperti Xenia saya, dan keluar kota pakai Honda CR-V yang besar, powernya juga oke, jadi nggak capek gitu ya teman-teman. Reviewnya untuk mobil second ini, semoga mobil ini awet. Dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, itu bisa komen di kolom komentar seputar masalah otomotif. Channel saya itu seputar membahas seputar dunia HP dan juga dunia otomotif berserta serba-serbinya. Tuh, ini udah mau sampai rumah lagi. Yang jelas kesimpulannya Honda Brio ini oke lah, sesuai dengan harganya, tampilannya bagus ya, perawatannya mudah, apalagi dipakai untuk anak-anak muda itu cocok sekali. Udah sampai rumah. Cukup sekian video dari saya. Kita beli mobil baru atau ganti mobil, tetap saya buatin video. Jadi teman-teman tolong support channel saya agar bisa berkembang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tanda loncengnya biar kalau ada video baru langsung ada notifikasi. Jadi teman-teman, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.